ngambek. Iya, tadi itu saya. Istri saya tanya, emang kakak ini yang 4 enggak sama saya? Yang 4. Makanya iya, saya mau merevisi yang mulia. Saya mau merevisi, istri saya 1 yang mulia. Istri saya 1, cuma tadi saya lupa pakai andai. Allah. Terima kasih yang mulia. Saya bertanya karena ini maaf yang mulia sebelumnya saya minta maaf. Ini ada ibu juga yang sudah sepuh. Jadi saya mohon diizinkan bertanya satu, terus kemudian kepada yang bapak-bapak, kemudian langsung ke ibu misalnya begitu langsung tidak apa-apa ya, biar tepat ya terjadinya peristiwa sehingga nyawa dan katanya putra bapak hilang. Nah, ya belum ketemu. Tuh belum ketemu, ada di mana, kita sedang cari. Sudah. Kemudian tidak lama lagi berita katanya putra bapak dibunuh sama polisi. Ya, dibunuh sama polisi. Saya tanyakan kepada pihak PPI, di mana sekarang mayatnya? Begitu kan? Ya kan? Nah, pihak PPI mengatakan kami sedang cari di mana mayatnya. Ya kan? Kemudian berlarut-larut sampailah malam hari dapat kabar dari pihak FPI, katanya putra bapak ada di rumah sakit Sukamto, rumah sakit Polri Kramat Jati. itu hari Senin ya. Senin malam Selasa. Berangkatlah saya ke sana. Saya berangkat ke rumah sakit Polri, kemudian masuk belok kanan, muter balik dari PGC ke arah Kramat Jati, masuk saya lewat itu pasar Kramat Jati, masuknya belok kiri. Di depan situ udah banyak polisi dengan bersenjata lengkap. Ya, banyak polisi. Kemudian ditanyalah kami, ya, bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ke rumah sakit. Bapak ada perlu apa? Saya mau ambil anak saya dibunuh sama polisi. Apa kata mereka? Bapak balik. Saya mau ambil anak saya. Bapak pulang. Bapak balik. Bapak jangan mau tugas. Saya tidak pernah tugas. Saya pengen ambil anak saya. Itu hak saya, anak saya yang membesarkan dia. Allah titipkan kepada saya mau ambil anak saya. Saya katakan mereka, bapak pulang, bapak jangan mengambil tugas. Saya yang mengambil tugas. Saya mau ambil anak saya yang pengen bunuh. Karena mereka banyak, saya nggak berani dong. Entah saya bunuh. Kalau saya terus paksa, saya mau ambil, saya bunuh. Anak saya aja yang nggak akan dibunuh. Bagaimana saya nanti kalau saya paksa masuk rumah sakit? Betul tidak? Betul. Dan saya pulang. Itu sudah sekitar jam 10 malam. Pulang saya, sampailah saya di rumah dengan sangat kecewa. Kok anak gua lu bunuh, gua ngambil nggak boleh. Kok anak gua lu bunuh, gua ngambil nggak boleh. Lu siapa? Lu Tuhan kan? Aneh kan? Anak saya dibunuh, nggak salah apa-apa. Buktikan salahnya pada saya. Kok saya ambil nggak boleh? Ada apa ini? Bertanya loh, kita kan orang normal. Ada apa ini? Kecewa saya sudah saya pulang. Karena kalau saya ngelawan saya dibunuh nanti, anak saya dibunuh. Betul tidak? Sudah saya ngalah saya pulang. Jadi Selasanya balik lagi atau bagaimana? ya, kemudian Selasa siang saya dihubungi lagi sama pihak PPI. Udah bisa diambil nanti kita upayakan ambil di rumah sakit tersebut.
di rumah sakit Polri. Tapi lah sampai di sana, aduh, sampai makan siang di situ, sampai asal di situ ya keluar hujan, sampai akhirnya menjelang maghrib datanglah Bapak Fadlizon dan Bapak Homo Safi ya Bapak Safi. Itu beliau tuh kalau nggak salah orang DPR lah. Datanglah ke sana terjadi negosiasi, kok ribet banget sih anak gua, lu bunuh sekarang lu ribet. Ada apa nih bahasa Betawi ribet tuh? Ini ngapain sih? Jangan lagi kan? Lu udah bunuh. Dan lu mau dibalikin susah banget. Mau diapain sih? Akhirnya keluarlah tuh. Keluar tuh kira-kira mulai sekitar jam 8:30 mulai keluar satu-satu. Dengan cara dijemput dengan orang tua korban atau keluarga korban dengan ambulan, di mana ambulan isinya adalah supir ambulan dan pengacara, satu orang pengacara dan satu orang keluarga korban. Saya di giliran yang kedua tuh Faiz tuh ambil tuh, itu udah sekitar jam 9 lewat tuh. Ambil, dikeluarkan peti sama mereka, diperlihatkan putihnya dibuka, lihat wajahnya. Petinya dibuka ya? Iya, peti cuma petinya tuh bisa dibuka nggak seluruhnya, sebagian wajah. Peti panjang, ini bisa dibuka tapi nggak semua. Bukalah, lihat wajahnya. Apa ya? Ya ada mungkin tuh pas berbagian sih, ya kan? Apalagi di situ ada satu orang polisi, ada satu orang dokter, ada satu orang yang pakai tampang wajah berseragam hitam itu, mukanya serem-serem gitu, nggak tahu kenapa. Itu semua nyumbang uang. Kalau mereka mau jujur, mereka akan katakan pasti kita uang. Itu bikinannya adem. Alhamdulillah. Lihat wajahnya juga alhamdulillah. Tapi itu tahu, bengok kayak mungkin sudah orang. Baik mukanya bunga yang mulia. Lebam-lebam. Biadab. Biadab. Bawa ke Tambura saya bersama. Sebentar, sebelum dibawa itu kan disuruh tanda tangan surat keterangan. Ya. Ingat nggak saksi? Ya. Tadi juga keterangan dari anak tinggal. Benar nggak ada informasi berkaitan tidak boleh dibuka lagi, kemudian harus segera disundulkan. Kalau itu juga dibawa saja tempatnya. Jadi ya jadi dibawa supaya jadi bahwa sudah memandikan, tidak usah dibuka lagi dan sebagainya. Dibawa dari polisi. Nah ini sudah kami mandikan, sudah apa? Tadi mandikan itu sudah nggak apa-apa. Ya itu dong. Oh mandi, ngapain juga? Iya kan? Ya udah ya. Kalau yang surat pernyataan itu yang tanda tangan, anda nggak baca tuh? Oh, baca. Iya, bagaimana sempat baca, lagi galau. Iya kan? Anak saya dibunuh sama polisi. Dibunuh. Katanya jalan polisi lagi. Lucu banget. Tahu nggak anak saya? Jangan kata saya deh. Buktikan sendiri di lingkungannya. Lingkungan di komunitas silatnya, komunitas perguruan silatnya, di komunitas atau di teman-teman SD-nya tanyakan, teman-teman SMP-nya tanyakan, teman-teman SMA-nya tanyakan, teman-teman kuliahnya tanyakan, di lingkungannya tanyakan, di lingkungan saya tanyakan, di kampungnya tanyakan, bagaimana tuh? Faiz Ahmad Syukur, saya koreksi ya, sering dibilang kan Ahmad Faiz Syukur, itu nggak benar tuh, yang benar adalah Faiz Ahmad Syukur. Tanyakan, ini anak kayak mana ini? Baik apa enggak di kampung? Pernah bikin rusuh gak? Pernah mabuk gak? Rajin ke masjid gak? Tanyakan. Kalau sholatnya di bawahku gimana? Tanyakan. Baik gak? Pernah berbuat kriminal gak? Bahkan melihat itu saja dia gemeteran.
perlu sholat tobat gede, nggak perlu. Sudah jadi tim satu nggak sengaja menindas. Sudah jangan kayak omongan orang tua jangan percaya lah. Hanya orang lingkungan saya, hanya kami orang baik ada beda. Ya. Tadi disampaikan bahwa setelah dari rumah sakit, kemudian ke Petamburan ya. Setelah di Petamburan, saksi ikut membongkar jenazah ya. Iya. Apa yang tahu? Melihat mukanya udah begitu ya kan? Ya aku nih apa nih? Kan begitu. Wajar dong. Kurius. Kalian pengen tahu? Kepo. Gimana ya? Udah saya lihat tuh. Buka dimandiin. Buka. Gitu. Oh. Anak gue dibelek. Kalau bahasa Betawi dibelek. Sininya nih. Sampai ke bawah. Ada bekas jahitan. Itu rasa hati pengen gue bongkar belekannya tuh. Gue pengen lihat dalamnya. Paru-parunya ada gak? Jantungnya ada. Hatinya ada. Ususnya ada. Limpahnya ada. Atau mereka jual. Rasa hati pengen begitu. Tapi ya enggak lah, nggak tega. Dengan dimandiin saya lihat aja juga. Ya Allah ya Roh. Kok ada manusia seperti itu? Coba ini pikiran saya, boleh nggak saya berceritakan apa yang di pikiran saya? Kok ada yang manusia seperti ini? Sebiadab ini? Lu mau bunuh aja, ya kan? Kalau lu mau fight 1 lawan 1, Astagfirullah sama syukur, lawan. Ini nggak mungkin, karena seperti ini ditoyok nih. SD, dia silat pamor. Pamor itu silat juga. SMP, dia butong. SMA, dia silat pukul Betawi. Ketika kuliah, dia ikut di fighting camp, mixed martial art. Ini dikeroyok nih, dihajar, dikeroyok rame-rame dengan senjata lengkap. Kalau 1 lawan 1 kan itu luar biasa, hancur. Nanti kita perlihatkan foto-foto. Saya masih ingat di mana? Kaki kanan bolong. Kaki kanan bolong. Entah bolongnya apa saya nggak tahu. Bolong. Sebelah kiri bolong. Di sini sebelah kanan bolong. Di sini 2 nih bolong. Tangannya bolong. Kata orang itu bekas peluru. Tapi ada 4 juga bekas peluru. Udah gila. Nomor 1 di dorong begitu. Oh, ada 1 lawan 1. Banci. Itu pikiran ada. Karena dia kan memang tahu, ya. Kalau tanya apa namanya, boro-boro nggak bisa. Jadi kira-kira gitu. Jadi ternyata memang sangat-sangat biadab. Biadab tidak? Biadab. Biadab tidak? Biadab. Itu bukan kata untuk semua. Biadabnya mereka itu bukan kata. Tapi itu dilegislasi sama Anur dari bahwa mereka memang biadab. Buktinya Allah murka kepada mereka, pada para pelaku. Allah murka kepada mereka. Bukan kata saya punya hak apa? Ketika anak saya terbunuh maka saya bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, katanya Engkau Maha Adil ya Allah. Kok anak saya dibunuh ya Allah? Lalu bagaimana mereka itu para pembunuhnya, para eksekutornya, para pengintainya, para penguntitnya, komandan-komandan pengarahnya, aktor intelektual dan dalamnya? Bagaimana itu pendananya ya Allah? Bagaimana pendukung-pendukung pembunuhan itu ya Allah? Pendukung dengan lisan, dengan tulisan, pendukung dengan jabatan, pendukung dengan profesinya. Bagaimana itu ya Allah? Saya bertanya begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu Allah Maha Adil, maka Allah menjawab. As-Syahid Faiz Ahmad Syukur, rajin puasa sunnah.
muslim, rajin baca Quran, melantunkan azan, penghafal, orang beriman. Allah berfirman, kabarkan Allah kepada saya. Allah mengabarkan kepada saya dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan sengaja, fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Balasan untuk mereka wahai hasil, wahai syuhada, jahannam, kekal mereka di dalam. Amin. Ampun. Khalidan. Wa ghadiballahu alaihi, dan kemurkaan Allah atas mereka. Wala dan laknat Allah untuk mereka. Amin. Wa a'adallahu azaban azima. Dan telah disiapkan untuk mereka, disediakan untuk mereka azab yang sangat. Saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala memfirmankan itu kepada kami, kepada saya, maka saya katakan kepada Allah, subhanallah, dengan segala firman. Karena kenapa saya katakan sadaqallahu lazim? Karena memang faktanya para durjana yang saya sebutkan tadi di awal, sejak tanggal 7 Desember sampai detik sekarang ini, mereka hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, kurang dikatakan. Mereka hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti, tanyakan kepada mereka. Siapakah mereka itu? Saya nggak tahu pelaku ini. Terus saya juga nggak tahu yang apa yang sedang dalam kemarin itu yang apa? Yang 2 orang itu, apakah mereka sedang melakukan atau tidak? Mana tahu. Anda nggak pernah diminta untuk menjadi saksi di perkara ini? Udah lagi udah datang. Ya, karena bagi saya itu apa ya? Bagi saya itu kedua-lima. Cara ini mengaku saya kayaknya udah datang. Kenapa? Karena saya nggak bercampur lah sama kedua-lima. Dan menurut saya ini sidang ini bukan kedua-lima. Bisa. Saudara pernah dihubungi dari pihak kepolisian, para korban, maksudnya keluarga korban atau keluarga syuhada ini pernah didatangi oleh pihak kepolisian atau pihak Komnas HAM datang untuk minta wawancara atau apa? Kalau Komnas HAM kita bukan datang, tapi kita datang ke Komnas HAM. Datang untuk menjelaskan itu. Ya, menjelaskan bagaimana. Kalau menurut saksi, apakah Komnas HAM sesuai dengan rilis Komnas HAM itu laporan polisi itu menurut saya sesuai yang malah pada polisi. Jadi yang dua melakukan pembunuh itu termasuk pelanggaran boleh saya nggak percaya itu semua Komnas HAM. Melakukan killingnya cuma 4 orang, orang yang mati 6 masih cuma 4. Tidak ada. Baik, boleh diserahkan dulu ke sebelahnya, Ustaz. Kalau Bapak sama juga pada saat jenazah di Petamburan, tadi kan sudah diceritakan prosesnya agak sulit untuk mengambil jenazah. Apakah sama juga pada saat di Petamburan jenazah dibuka kemudian dilihat kondisinya? Maaf, Brother. Ya sudah. Saya perlu tambahkan kembali ya, waktu pengambilan jenazah yang katanya boleh difoto, boleh dilihat, boleh diraba, ternyata tidak boleh. Langsung kita bawa jenazah ke Petamburan. Pas di Petamburan dibuka, Kondisinya. kondisi anak saya lebam, mata sebelah kiri, dekat hidung, robek. Semuanya dibuka. Waktu dimandikan, dari kepala, dari leher sampai ke bawah, penuh jahitan.
di bawah kuping, jahitan sampai ke belakang, jahitan juga mungkin karena diotopsi. Dilihat lagi kemudian di dada sebelah kiri ada luka tembak, satu mengenai jantung, dua mengenai bawah beruntun. Ada luka ini juga ya, ada luka Luka memar di belakang ke pundak sebelah kiri warna hitam, di belakang punggung masuk. Itu bekas luka, bukan benda tumpul lah. Itu bekas tendangan apa itu. Dari situ saya ini juga sama ya, mungkin pertanyaan Sama. saksi pertama. Apakah memang tidak ada izin ya untuk otopsi? Tidak ada. Tidak ada izin dari pihak keluarga ya? Tidak ada. Bisa diserahkan ke sebelahnya? Saya panggil saksi ya Pak, kita melanjutkan tadi. Iya. Bapak juga waktu itu di Tamburan hadir ya? Hadir. Pada saat jenazah Suhada dibuka, anak Bapak kemudian diperlihatkan ya bahwa Iya. benar ya anak luka-luka itu. Semuanya diperlihatkan. Pas nyampe, jadi lagi mau dimandiin kan gantian, nunggu sebentar, baru giliran masuk, mau dimandikan, dibuka, kakinya dibongkar, di bangku kan gitu ya, bangku ditempatin tempat pemandian, keluarga suruh melihat. Semuanya keluarga saya ada 3 yang ikut memandikan, kakak ipar saya dan adik ipar saya. Semuanya menyaksikan Semuanya menyaksikan melihat luka-luka itu ya. luka-luka. Yang pertama emang pas melihat tuh di kaki dada, emang udah dibelek dari atas dan ke bawah. Yang keduanya saya melihat tembakan yang 4, posisinya ini 4-4-nya persis kayak kotak, kayak kotak persis. Dan pipi sebelah kiri sini ada membiru agak kehitaman. Mungkin di tampon atau di apain kurang tahu. Dan minusnya lagi, mohon maaf, yang kemaluannya itu yakin karena dia kayak gosong itu dibakar. Bakar ya. Dan punggung belakangnya ini kulitnya habis, Jadi kayak terkelompes ya. terkelupas ya. Kalau dilihat dari itunya berbau nggak Pak? Enggak, alhamdulillah enggak ada bau. Nggak ada bau ya. Wangi Terus semua ya? dibawa pulang pun udah kan habis dimandikan, dikafani, disolatkan di situ juga. Alhamdulillah saya imamnya. Terus dibawa pulang, disolatkan ke masjid, baru dibawa pulang ke rumah. Baik. Itu dilihat sama warga dan keluarga. Nama saya Teori, anak namanya Lutfil Hakim. Lutfil Hakim. Boleh diserahkan ke Ibu? Maaf, biar gantian dulu. Nanti ditanya lagi ya Ibu. Ibu maaf Bu, Ibu siapa putranya namanya? Ahmad Sofian. Ahmad Sofian. Tadi pertanyaan saya sama. Ibu pada saat datang ke Petamburan kapan ya? Petamburan ya. Melihat jenazah juga ya, melihat anak ibu ya, melihat Suhada ya. Dibuka, terus apa itu lihat apa pada saat itu? Hidung warna Hidung ya, hidung bengap, terus apa lagi? Muka ya, muka lembab hitam ya. Terus kulitnya terkelompes. Iya, gitu. Ada tangan ya, tangan juga. Terus setelah ibu sendiri waktu itu atau ditemani sama oma adiknya, itu juga dibawa pulang ya Bu ya. Setelah dimandikan, oma adiknya, itu juga dibawa pulang ya Bu ya. Setelah dimandikan, disolatkan, dibawa pulang dulu sebentar ya. Dibawa pulang dulu baru kemudian dimakamkan ya. Ibu yang termasuk dimakamkan di Markas Syariah? Iya. Saya tanya yang sebelahnya ya Bu. Kalau ini Ibu melihat juga jenazah.
waktu itu melihat juga ya Melihat, jenazah ya. melihat. Jenazah siapa? Muhammad Reza. Muhammad Reza. Nah, kondisinya bagaimana kalau waktu itu? Keluarganya saya lihat. Mukanya benar, Bukannya lebam, biru kehitam-hitaman, ada luka tembak, kayak ada luka bakar. ini ya Reza ya. Iya, Ada luka bakar di di bagian yang sebelah sini, yang ditutupin sama kapas. oh yang di atas ya sebelah kiri. Iya, iya. Biasanya cuma lihat sampai situ aja sih. Oh, lihat sampai situ ya. Yang di bawah tidak boleh gitu ya. Iya. Adik saya. Baik, bisa ke Ibu sebelahnya, Bu Aminah. Kalau Bu Aminah, putranya siapa Bu? Adi Oktiawan. Kalau nggak salah saya. Ibu juga waktu itu menyaksikan Bu ya? Menyaksikan. Ya, waktu dibuka petinya, kemudian dimandikan, Ibu masuk ke dalam ya? Iya, masukkan. Ya. Kondisinya bagaimana Bu pada saat itu? Pertama yang dibuka, saya melihat matanya, Pak. Iya. Matanya ditembak sampai terus ke sini, Pak. Kepala ya? Iya, Pak. Terus ada bekas benda tumpul lalu dijahit. Oh, benda tumpul. Dijahit. Sama belakangnya juga pada Kelopes gitu. ya. Sama ini jahitan ini yang lainnya di otopsi. Ternyata kan saya nggak pada perjanjian otopsi. Kok kenapa di otopsi? Oh, nggak pernah mengizinkan. Nggak pernah mengizinkan Pak saya. Itu saya di situ. Saya sebagai orang tua perempuan, sebagai makanya memahami kalau ada kan gitu dari mana Pak? Itu tulang punggung saya Pak. Saya udah punya suami. Emang anak saya ada yang mencari makan. Betapa sakit hati saya Pak. Saya doain yang membunuh anak saya semoga dapat balasan. Saya Pak memang sama Bapak Hakim saya ngomong, saya nggak senang Pak, anak saya dibunuh, saya nggak senang, saya nggak reda dunia akhirat. Tujuan dia saya nggak maafin Pak. Kalau dia pernah kita maaf sama saya. Itu aja Pak dari saya. Iya, Bu. Saya mau tanya lagi. Lalu. Bapak di sebelah ini, Pak, pernah tidak ada dari pihak kepolisian atau dari Bapak pernah datang ke DPR ya Pak ya? Iya, betul. Ke Komisi 3 ya? Iya, Komisi 3. Menyampaikan Pak ya waktu itu. menyampaikan apa adanya yang kejadian. Seperti di persidangan ini juga. Iya, sama. Saat itu ya. Jadi luka-lukanya dan dia nanya juga masalah barang-barangnya itu dari balik gitu. Ada yang balik ya, Iya. masuk handphone, Handphone, tas, baju, tidak ada. tidak ada ataupun yang balik. Pernah nggak Pak dari pihak Komnas HAM juga? Bapak pernah datang ke sana ya? Saya pernah ya. Kita rombongan 6 keluarga semuanya datang. Datang ya. Oke. Apakah kemudian juga ada pendekatan dari pihak kepolisian datang untuk meminta maaf atau lainnya? Tidak ada. Tidak ada Tidak ya? ada. Tidak ada sama sekali Tidak ya? ada sama sekali. Tidak ada bantuan atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau Bu Aminah ada, ya. Saya ditawarin kambing. Oh, Ibu Aminah ditawari kambing. Jadi itu lagi korban sama ditawarin juga. Tapi terima Bu kambingnya? Oh, nggak terima. Kambing. Saya bawa beli sapi. Kalau benar-benar kalau mau bagi saya minta onta 300 onta. Iya. Saya
Tapi nggak dikasih ya? Enggak Pak, gimana dia mau nyari ontak? Cari orang berapa ontak Pak? Baik, dilanjut ini rekan saya yang mulia. Mas Mudi. Ya, asal menjadi semakin saksi. Waktu saudara saksi melihat tuh, tadi kan mukanya luka-luka. Terus waktu dimandikan juga ada luka-luka lah gitu ya. Ada nggak luka di mana aja yang di luar tembakan tadi? Yang ada tidak tembakan, paha, terus di tangan tadi. Ada lagi nggak lukanya yang saudara lihat di belakangnya? Di belakangnya ya, maksudnya selain nomor tembak ada nggak? Iya, itu di belakangnya. Oh, di belakangnya ada nomor tembak. Itu alur apa? Ya, ini dapat itu dulu apa? Bentuknya maksudnya apa? Apa? Tusuk sapi atau ada tembak apa kemarin? Lebam gitu. Oh, lebam gitu. Itu mungkin. Oh, gitu. Terus di kepala tuh ini bukan? Ya ada merah-merah. Yang pertama saya lihat itu makanya kan. Terus sampai di sini nih, di sini bolong nih, ini bolong nih, ini bolong sampai sini nih kayaknya apa nih nggak ngerti ya, pokoknya bolong aja begitu. Terus ada tuduhan bahwa Faiz ini apa bawa senjata, apa betul itu? Tuduhan dari mana? Tidak betul. Ya makanya nggak boleh kalah. Orang dilarang, kalau dilarang bawa senjata tuh. Nah sekarang saya tahu persis tuh. Ya, kalah gitu ya. Bukan style apa itu lah. Betul. Bukan gayanya dia bukan. Ya, bukan Faiz banget gitu loh. Berarti saudara Faiz ini tinggal di rumah saksi kan? Masih satu rumah masih satu rumah. Sehari-hari pernah lihat nggak bahwa Faiz itu ada senjata tajam, senjata api pernah? Senjata api. Ya. Kalau senjata tajam ada, sama double stick dia punya, ya kan? Sama panahan dia punya, double stick. Makanya dia apa demen berat gitu. Tapi nggak pernah dibawa-bawa. Iya enggak, buat apaan? Korban lo. Baik. Kemudian yang sebelahnya Pak Hendra Mulyana ya. Lukanya apa aja Pak? Yang ketika dimandikan sama pas melihat Bapak melihat kan itu? Lukanya yang jelas mata sebelah kiri, lebam, hidung, robek di atas ini. Ya. Belakang warna biru lebam, pundak sebelah kiri. Ya. Belakang punggung itu kalau bekas benda tumpul atau tendangan biru sama warna hijau pada tua. Pas waktu saya dimandikan itu anak, saya sempat melihat kuku anak saya. Ya. Seperti kayak orang dicabut. Tangan atau kaki? Tangan kanan sama tangan kiri. Terakhir, karena saya sudah tidak tahan melihat kondisi jenazah anak saya, kaki begitu juga kayak orang dicabut. Bapak pernah menjelaskan itu di mana? Selain di sini. Gimana Bunda? Pernah menjelaskan itu di mana waktu itu? Hanya di sini saja. Waktu itu pernah sama DPR kan? Ke DPR anak saya. Oh anaknya. Iya. Tapi waktu itu anaknya menjelaskan diri juga nggak? Dia menjelaskan yang luka tembak tadi. Lo kan tembak aja. Iya. Kalau yang dicoba tadi, bukunya itu dijelaskan nggak sama anaknya? Enggak sempat. Nggak sempat. Iya. Karena dikira udah kalut. Baik. Kemudian tahu bahwa soal buku dicopot itu ada informasi dan dokumentasi juga
yang akhirnya masyarakat umum tahu. Ya, Bapak pernah dengar juga itu? pernah dengar. Artinya Bapak membenarkan atau menyalahkan si opini itu atau pendapat atau berita itu bahwa ada pukul dicopot, ada bentuk penyiksaan, ada yang ya macam-macam terkait dengan manusia ada itu. Memang kenyataan seperti itu. Benar atau salah? Ya, Benar kan? benar. Baik. Cukup ke Pak Tenuri dari Lutfi Hakim ya Pak. Iya. Sama pertanyaannya Pak. Waktu tadi sebelumnya Pak Hadafi almarhum soal senjata itu. Bapak satu rumah sama dia. Sama. Saya di sini mempertanyakan karena tuduhan fitnah itu dan makanya kita mengklarifikasi. Apakah pernah sehari-hari itu ada senjata api gitu yang Tidak ada. diperlihatkan oleh almarhum? Tidak ada, Bu. Baik. Sebelahnya Pak Denuri. Iya. Untuk Lutfi Hakim, apakah pernah ada sehari-hari itu ada senjata api gitu kan? Baru-baru senjata api, orang dianya itu ngaji sama main bola aja. Sama anak-anak, ngajar anak-anak main bola. Ya. Kondisi jenazahnya waktu Bapak lihat fisiknya sama ketika dimandikan selain luka tembak apa Pak yang bisa Bapak sampaikan di sini? Yang bisa saya sampaikan yaitu pertama ini kemaluannya itu saya yakin karena gesek jadi dibakar. Terus di tangan sininya terkelupas. Itu kalau diseret apa dibakar kurang tahu. Terus di punggungnya habis tuh kulitnya. Ini tembakannya juga nembus. Saya yang megang apa namanya sumpelnya itu. Oh gitu. Iya. Habis itu saya udah nggak kuat lagi. Jadi yang masih nerus abang ipar saya sama adik ipar saya. Berita-berita di masyarakat bahwa ada tuduhan atau dugaan penyiksaan terhadap para syuhada ini, Bapak setuju atau keberatan? Penyiksaan setuju. Setuju ya. Ada betul, membuktinya ada. Terus Habib Bahar di persidangan ini akhirnya ada, itu kan karena salah satunya itu Pak. Iya betul. Yang dikatakan Habib Bahar itu bohong atau tidak? Betul itu dikatakan. Betul. Tidak ada bohongan. Terima kasih bisa dari Ibu. Kepada Sofian. Ibu ada di lokasi waktu memandikan? Boleh dikasih maaf? Ada. Ada. Dan waktu datang ke Poli Ibu juga ya bukan? Yang datang ke rumah sakit Ibu juga? Oh adiknya. Tapi waktu memandikan Ibu ada lihat? Enggak. Apa Bu selain luka tembak yang sudah ditanya sama Pak Iman tadi, luka siksaan apa atau bentuk apa yang menurut Ibu wah ini ada siksaan? Tangan. Tangannya kenapa? Tangan mengelupas. Mengelupas terus Sama kemaluannya. kemaluannya bengkak sama ya Sofian juga ya berarti. Terus apa lagi? Malu tembak. Amal ketembak. Sehari-hari Sofian pernah nggak ada memperlihatkan senjata api atau membawa itu senjata api? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Baik. Ada berita-berita mengenai penyiksaan terhadap enam syuhada itu, Ibu pernah dengar? Pernah dengar. Beritanya itu sesudah Habib Bahar sampaikan atau sebelum-sebelumnya sudah pernah dengar? Sebelumnya sudah pernah dengar juga. Baik. Berita itu benar atau enggak bahwa ada penyiksaan? Benar ya? Baik. Terima kasih ke Ibu Siti Nabila dari Reza. Pertanyaan yang sama Bu. Reza kakak ya? Iya kakak, Sehari-hari tinggal sama Reza. tinggal sama. Pernah ada senjata api di bawah sama Reza itu? Tidak sama sekali, jajan aja masih bisa. Bukan mobil senjata. Terus waktu memandikan melihat? Tidak, Tidak. Terus waktu di rumah sakit Polri melihat? tidak. Baik. Siapa yang melihat di rumah sakit Polri dan di waktu memandikan? Abang saya sama guru ngajinya. Abang sama guru ngajinya. Cerita nggak sama saudara Sasi kondisinya Reza almarhum? Dia cuma cerita ada luka bakar, tembakan, sama mukanya agak lebam, kayak habis dipukulin itu kayak ada kekerasan.
Jadi di luar rumah tembak ada lebam sama luka bakar yang diduga akibat ada kekerasan. Itu diceritakan oleh yang tadi guru ngaji sama kakaknya, sama kakaknya ya. Oke. Berita-berita itu saudara saksi dengar nggak sih bahwa para suami ini disiksa itu sebelumnya? Dengar sebelum sidang ini? Dengar. Dari Habib Bahar bukan? Bukan. Dari sebelum Habib Bahar ceramah sama saya untuk membicarakan tentang syuhada, saya sudah mendengar tentang kekerasan, penyiksaan. Kenyataannya begitu nggak menurut yang dengar dari yang memandikan terhadap Reza? Kenyataannya begitu. Baik, terima kasih ke Ibu Aminah yang terhormat dari Anil Piawan. Ibu waktu itu yang mengambil jenazah kayaknya pamannya ya? Iya, pamannya. Saya waktu itu sama dia sama pamannya. Iya. Yang memandikan pamannya juga waktu itu lihat atau Pamannya sama saya ngeliat juga. Ibu lihat juga waktu itu persamburan dari Ibu ya? Iya. Selain Ibu yang Ibu lihat waktu itu, Saya lihat itu apa Bu? Di luar tembakan di mata sampai di dada dua itu apa Bu yang Ibu lihat? saya lihat mata di tembakan, sama sini kayak pada biru, Di sebelah kanannya sebelah tembakan. ya? Ya, sama ini tembakan di jantung yang di kiri. Ya. Tapi pas luka, itu apa luka bakar, apa luka disiram air keran, apa diseret, menurut keadaan mereka pada semuanya. Oh gitu, di punggung ya? Dia di punggung. Ibu lihat ya? Lihat. Oh dekat pantat itu ya? Nah, Sini ya? mata sini akan Oh gitu. tembakannya dari sini ke mata kiri, nembus sampai kemari. Nembus. Terus bekas sini ada bekas benda tumpul, terus ada jari kanan. Di kepalanya? Iya. Bukan bekas lubang tembakan itu tapi? Bukan, bekas lubang tembakan lain lagi. Bekas jahitan ada lagi. Oh lain lagi. Iya. Baik. Ini bukan Bu yang Ibu lihat? Nah, itu Pak itu. Coba Pak itu Pak, lihat Pak. Itu biada Bapak katakan nggak Pak? Itu polisi banyak yang anak saya Pak. Anak saya bukan korupsi, bukan perampok. Itu kenapa dia hanya mengawal tapi dibikin kayak binatang Pak, anak saya Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga yang bunuh bisa diampuni nama Allah. Sedikit aja udah Pak. Ibu tadi bicara soal yang binatang itu, Habib Bahar juga bicara kayak gitu tuh. Itu sama ya berarti yang Ibu Nah, bicara? iya Pak. Kalau dia manusia, dia nggak mungkin Pak nembak manusia begitu juga. Kan dia pikir anak saya bukan manusia, binatang. Ibu, ya. Apa Pak? Terima kasih Bu. Itu apa? Habib Bahar pernah bicara bahwa para syuhada ini disiksa, dibantai, dikuliti, gitu kan, kemudian apa pemaluannya dibakar dan semacam itu. Itu benar nggak? Benar Pak. Benar ya. Iya. Ibu ada fitnah bahwa yang bersangkutan itu begitu karena bawa senjata, menyerang petugas gitu kan. Oh, enggak. Ada, Ibu pernah lihat sehari-hari almarhum ini bawa senjata gitu? Enggak pernah Pak. Cuma sehari-hari kalau ada orang meninggal ngaji di kuburan tuh anak saya Pak. Tuh anaknya sering kalau ngaji di kuburan kan boleh didapat kali ngaji di kuburan 5 duit apa dapat 300 dia pegang cepet yang sisanya 200 Pak. Sehari-hari jadi apa Mbak? Boro-boro juga buat beli tembakan Pak. Baju seragam baju boleh utang Pak. Kalau saya pikir itu Pak. Sehari-hari beliau apa Bu? Almarhum? Sehari-hari ya kalau ada orang nyuruh kerja apa gitu aja kerja gitu Pak. Dia kerja emang masalah utang. Itu. Berarti dia yang biayai keluarga Ya, ya? iya, ambil keluarga. No, sama adiknya masih SMA, dia yang biayain bajunya, apanya. Saya kan udah mau punya lagi, Pak. Iya Bu. Dari saya cukup, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya ke Taksi Ustaz kepada
swadaya. Dan saya juga ketika akan berangkat mengawal Habib, wajah daripada anak yang syukur itu bagaimana? Dan apakah ada izin terhadap ibu dan ayah? Iya, itu di dalamnya gitu. Kayaknya ya biasa. Tidak ada tanda-tanda seperti apa gitu. Biasa ada. Biasa aja. Oke. Nah, selain apa? Saya jadi terus terang agak bingung nih nanya. Karena gini, apakah penyampaian daripada apa yang disampaikan di sini pernah disampaikan di pengadilan lain atau di DPR? Dan saya nggak waktu itu nggak jadi ke DPR. Udah DPR lain, terus juga nggak pernah ikut pengadilan mana. Nggak pernah. Jadi kasus yang di Jakarta Selatan pun tidak pilih. Oke, yang ke Pak Dana. Pertanyaannya sama Pak. Apakah siapa nama Bapak? Muhammad Suci Badani Putra. Apakah ketika ada akan mengawal Habib, kondisinya seperti apa? Sehat-sehat. Gitu. Terus ada izin pada ibu dan bapak? Izin. Lalu bapak pernah menyampaikan selain pengadilan ini Tidak. di DPR maupun di Komnas HAM? Di DPR anak saya. Anaknya yang menyampaikan di Komisi 3. Termasuk di dalamnya ada siapa? Van Rizal dan Romo Sapi. Oke, yang sebelahnya Pak Denuri. Pak Denuri, sama pertanyaannya ketika Lutfil Hakim ini berangkat mengawal Habib, kondisinya seperti apa? Kondisinya ceria biasa aja, Biasa saja, tidak ada tanda-tanda. tidak ada tanda-tanda apapun. Lalu apakah Bapak pernah membuat pernyataan selain di pengadilan sini untuk menyatakan kebenaran di tempat lain? Apakah ada? Pernyataan itu di DPR, Di Komisi 3 Komisi 3 ya. yang didampingi oleh Habibur Rahman ya waktu itu Ya, Habibur Rahman. dan Romo Sapi. Nggak ada ya. Enggak ada. Terus luka-lukanya tadi kemaluannya dibakar. Keyakinan saya begitu. Pelatihan ada rasa bau, maksudnya tercium bau bekas bakaran atau tidak? Saya baru melihat udah nggak kuat. Oh, melihat tapi nggak kuat Melihat gitu. udah nyampe nyium, jadi udah nggak kuat. Oh, Masya Allah. Oke, terima kasih Ibu. Untuk Ibu, anaknya Ahmad siapa Bu? Ahmad Sofia. Pertanyaannya sama Bu. Ketika Ibu Ahmad Sofia ini akan berangkat mengawal Habib, wajah dan kondisinya seperti apa Bu? Biasa saja. Izin dengan Ibu ke Bapak juga? Oh, Bapaknya sudah tidak ada. Lalu apakah Ibu selain di pengadilan sini, Pengadilan Negeri Bandung ini, apakah Ibu ikut memberikan statement atau pembicaraan omongan di DPR atau di Komnas HAM? Tidak. Oke, yang di sebelahnya Bu. Ini Septi Nabila ya? Kakak dari Emreza, Alam Gereja. Apakah selain di Pengadilan Negeri Bandung ini ada statement lain, pernyataan lain di DPR atau di Komnas HAM? Ada keputusan ke DPR. Di mana DPR? Hadir. Apa yang dinyatakan di DPR?
ada kayak handphone, baju yang dipulangin sehingga sudah ada. Oh, gitu. Iya. Oh, oke, dan terakhir Ibu Aminah. Ibu Aminah, Ibu daripada Andi Octavian. Ya. Ibu, apakah ada tanda-tanda lain ketika Ibu sebelum berangkat mengawal Habib Rizik, Andi Octavian ini wajahnya seperti apa Ibu? Ya, sehat Pak, sehat selalu. Cuma dia hanya minta izin. Oh, minta izin Bu ya? Ya. Ma, ini mikir sama adiknya. Ma, doain aja ya Ma. Biar ridho ya Ma, biar ikhlas ya Ma. Tuh, minta izinnya begitu Pak. Lah emang mau kemana minta diizinin. Ya orang tua mah selalu ridho, selalu ikhlas. Ayah mau ngawal Habib Ma ke Kerawang aja mau tajil apa mau. Tuh, ya udah Mbak doain biar semoga selamat di mana-mana. Hanya itu aja Pak, dia minta izin, minta ridho. Oh gitu ya Bu. Iya. Terus Ibu selain di Pengadilan Negeri Bandung ini, apakah ada pernyataan Ibu di Komnas HAM maupun di DPR Komisi 3 Bu? Kalau enggak Pak, saya lagi ke DPR, adik-adik itu saya yang datang, saya kan nggak pergi. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Andi Octavian ini lukanya di bagian apa aja Bu? Mata, dada kiri, sama punggung di belakang, ada apa aja siram air tanah, apa aja setrum saya nggak tahu juga itu Pak. Yang penting bagian di pantatnya aja yang terlalu banget Pak. Oh di bagian bokongnya itu? Nah iya Pak itu. Terkelupas? Iya, pada terkupas Pak semuanya. Oke, terima kasih Bu. Yang lain? Saudara saksi, satu aja yang berdasarkan dari Pak Saksi dan Nuri ya, yang tadi menyatakan bahwa buku korban itu dicabut ya. Saya ingin memastikan saja saudara bisa. Iya, Bapak ya. Bapak betul melihat bahwa buku korban itu dicabut. Bagaimana saudara bisa memastikan hal itu? Yang seperti itu. Dari berapa jarak saudara melihat buku korban itu betul-betul dicabut? Pas lagi dimandiin. Seberapa jelas itu pada saat itu? Kurang lebih ya 1 meter. jenazah ya kurang lebih 1,5 meter lah. Tidak sangat jelas, ya keterangan juga sangat jelas bahwa memang korban cabut bukunya begitu. Ya memang seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak Nuri ya, yang menyampaikan tadi bahwa Kamalwadi dibakar gitu. Apakah sudah bisa memastikan itu betul dibakar ya? Keyakinan saya begitu. Melihatnya berapa jarak dari Ya, sama dekat begitu baru dia pada ini saya menusuk ya? itu saya udah nggak kuat. Kita betul-betul memastikan itu bahwa Kamalwadi dibakar. Kalau yang lama itu ipar saya yang lihat lama. Terima kasih. Izin yang mulia, melanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saya bertanya kepada para saksi, silakan siapa yang menjawab karena posisinya sama, keadaannya sama, kondisinya sama. Pada saat almarhum dikembalikan, baik ke Tamburan dulu maupun ke keluarga, ada tidak di antara saksi yang menerima perlengkapan atau baju yang dikenakan oleh para syuhada? Tidak ada. Tidak ada, satu pun tidak ada yang menerima itu. Tidak. Baik. Karena terus terang saja dengan alat perlengkapan dan pakaian yang dikenakan, itu sebetulnya kita bisa membaca apa sebenarnya yang terjadi dengan para syuhada. Dengan adanya kulit terkelupas, kemudian dengan adanya bolongan-bolongan di badan, itu benda mati pun bisa bicara kalau dengan halnya kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ada audiensi di DPR, siapa yang itu Pak? Mohon izin. Bapak. Karena tidak ada perlengkapan yang dikembalikan,
apakah pada saat itu Bapak meminta tidak ke DPR yang menerima Bapak supaya baju atau perlengkapan itu dikembalikan ke keluarga? Ya, cuma DPR nanya ada yang dikembalikan enggak. Terus tindakan dari DPR apa? Jadi selanjutnya saya kurang tahu. Kan semuanya sarankan cara pengacara. Oh begitu ya. Sebetulnya saya bertanya nggak tega Pak, karena ya kita tahu semua ya. Cuma karena kita punya prinsip tegakkan keadilan sekalipun orang runtuh kan, ya. Dari semua pertanyaan rekan saya, kemudian dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar tentang 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Bapak setuju nggak dengan pernyataan? Saya membenarkan. Saya membenarkan itu. Bapak membenarkan? Iya. Yang lainnya? Semua. Begitu, Pak. Bapak membenarkan juga. Semuanya setuju membenarkan ya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saya kelewatan satu yang mulia. Ini pertanyaan satu saja buat seluruh saksi. Pernahkah saksi bertemu Habib Bahar? Adakah saksi yang bertemu Habib Bahar terus menceritakan kondisi para syuhada? Adakah? Kalau saya Pernah tidak bertemu tahu dengan ya. Habib Bahar? Baik. Terima kasih. Satu lagi bukan. Ada nggak upaya-upaya dari pihak kepolisian gitu yang memberikan sesuatu gitu ke keluarga, beberapa kali itu bisa dijelaskan bentuknya apa dan diterima atau enggak? Ada pernah kasih karena tadi ada yang kasih kambing, ada yang kasih sembako lewat RW, ada yang kasih dana terus dikembalikan, ada yang boleh itu. Yang waktu itu dari pihak Polda siapa yang kembali yang barang saya ke bisa jelasin Bu kan sama saya dikasih apa, jumlahnya berapa, siapa yang kasih waktu itu? Yang pertama dia datang sama Pak Kiai, dibilang itu dari pengusaha. Dan itu saya jumlah, tapi kalau bukan jumlahnya, Ya. saya mau dikasih uang dari pengusaha. Dia simpati sama 6 syuhada. Ya. Hari itu saya ngomong, besok dia pulang, besoknya datang lagi. Begitu Bu, dapat berapa hari sore dia datang, hari Selasa dia datang, kadang kita kumpulan di Bojong, di Bojong. Udah, begitu saya ketemu itu bapak polisi, terus serah uang, nanti 10 juta. Gitu. Terus saya ditanyain, Ibu hari-hari rumah ngapain? Enggak ngapain. Mau nggak saya kasih modal buat dagang, gitu Pak. Ibu maunya dagang apaan? Gitu. Saya kalau bapak benar mau dari itu, saya mau dagang beras, minyak kelapa, sama sale. Akhirnya sudah dapat 1 bulan, dia datang lagi, dia beliin Pak. Datang ke rumah saya, hari Selasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Pak Taufik, kata gitu ya. Bentar dulu Pak, saya lagi pakai baju momongan saya. Tuh. Pas saya nyampe, pas saya keluar, ayo Pak masuk. Tuh. No Bu, pesanannya udah nyampe ya kayak gitu. Terus Pak, masuk juga Pak, saya mau pengen ngomong sedikit aja Pak. Ada apa Bu? Ikhlas. Sebagai Bapak ikhlas, saya nggak ikhlas. Gitu. Saya mikir, itu udah begitu. Kalau benar Bapak mau ngomong sama saya panggil aja saya. Akhirnya, enggak ada Bu, saya panggil Pak Kiai dulu. Kita berasa udah nyampe di depan, saya manggil Pak Kiai. Udah dia pulang.
Saya tungguin sampai hari ini nggak datang-datang. Terus gitu udah kemudian saya ini pada kompromi semuanya rame-rame. Lagi dana Bu, kan kita kasih duit 10 juta. Kita pulangin aja dulu. Gitu. Akhirnya saya pulangin lagi Pak. Lewat sama Bang Ajis. Bisa itu Pak. Nah. Kita bawa kemana Bu? Kita bawa kemana? Ke rumah Pak Ustadz ya Pak ya? Kita kembali ya? Iya, iya. Kan pusatnya udah meninggal. Udah meninggal pusatnya. Jadi ada mau sampaikan tadi? Apa maksudnya? Ya, masalah pemberian memang itu pertama kali mengakunya Pak Kiai ngomongnya mau ada orang mau ngasih santunan, katanya pengusaha yang beberapa minggu ya kira-kira. Jadi 3 keluarga dikumpulkan di Masjid Al Hasni. Itu di situ pada datang, kita udah curiga ini kayaknya polisi. Ternyata di situ ngasih santunan itu 10 juta. Alhamdulillah udah saya pulangkan lagi. Lewat Bapak Ajis. Tahunya yang ngasih siapa itu? Ya tahunya pengacara kan yang pertama. Selama pengacara ya. Kalau pengusaha dari Medan. Tahunya papanya? Faktanya masih ada kepolisian Polda. Nyawa 10 juta. Duh. Baik, pada seluruh keluarga korban almarhum 6 syuhada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda berkata terakhir bahwasanya kesimpulan polisi berusaha memberi uang 10 juta satu korban. Ya, dari pusat di mana Pak? Masuknya. Oh, beda-beda. Enggak, intinya ada dari pihak polisi ngasih uang gitu. Saya ingin bertanya, andaikan dunia dan seisinya, apakah bisa membayar nyawa anak-anak Anda? Jawab yang sama-sama jawab ya. Tidak. Andaikan ada yang memberikan Anda dunia dan isinya untuk membayar nyawa anak-anak Anda yang dianiaya, yang disiksa, yang dibunuh dengan biadab, apakah Anda mau? Tidak. Dunia sama isinya? Tidak. Emas segunung? Tidak. Apa itu sepadan dengan nyawa anak Anda? Baik, pertama, ayah daripada Muhammad Faiz. Tadi Anda berkata ada lubang di sini, sebelah kanan. Tolong lihat. Ini benar. Hah? Saksi ahli kemarin berkata, ini jahitan otopsi, bekas jahitan otopsi katanya, bukan bekas apa namanya, bukan luka. Apakah Anda melihat otopsi sama bekas ini Anda perhatikan nggak nyambung ke atas gitu, atau hanya ini aja? Ya, Anda melihatnya gitu. Ini aja, nggak ada nyambungnya. Ya, putus rambut gitu kan. Anda bang-bangnya nggak megang. Ya, nggak megang. Tapi lihat ada ini, kanan, kirinya ada nggak ini? Kiri nggak ada. Berarti saksi kemarin bohong ya, boleh? Saksi ahli kemarin bohong, karena dia bilang ini bekas luka otopsi. Kalau otopsi di sini berarti sebelah kiri nggak ada.
Berarti saksi kemarin berdusta pembohong itu. Ini bukan luka otopsi. Ini luka luar yang dijahit ini. Sebab Anda melihat langsung sebelah kiri tidak ada. Tidak ada. Satu poin. Berarti ini bukan luka otopsi. Bohong saksi botak kemarin itu. Selanjutnya, saya tidak banyak bertanya. Anda orang tua dari Suci Hanafi. Saya ingin bertanya. Anda sebagai bapak yang melahirkan Suci Hanafi, pastikan Anda tahu dong, anak Anda itu dilahirkan sempurna atau ada yang cacat atau apa. Yang saya ingin bertanya, apakah ketika anak Anda dari kecil sampai sebelum wafat itu kukunya utuh atau enggak? Utuh kukunya. Dari bayi. Dari mulai bayi. Kukunya utuh. Sekarang saya perlihatkan kepada Anda. Jaksa, silakan. Apakah sama kuku ketika anak Anda masih hidup dari kecil sampai sekarang dengan kuku yang sudah meninggal ini? Sama apa enggak? Enggak. Ada kan kadang kayak saya nih. Nih, kukunya begini nih tuh. Ini kan gara-gara main bola dulu saya. Nah, kuku anak ini utuh enggak selama Anda? Utuh. Enggak ada kukunya sama sekali. Setelah Anda lihat ini, ketika memandikan jenazah, Anda tadi tidak perhatikan kuku kaki. Nah, sekarang ini foto kuku anak Anda. Anda lihat. Hah? Enggak sesuai enggak dengan ketika anak Anda masih hidup dari kecil sampai sekarang? Hah? Tidak sesuai dengan pengalaman. Benar enggak kuku anak Anda ada telalat ini? Ada telalat di kakinya. Betul. Berarti ini benar kuku anak Anda ya? Yang dicolok. Betul. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Baik, Bapak dari Lutfi Hakim. Selain luka otopsi, apa luka yang Anda lihat dari anak Anda? Yaitu terutama kemaluan ini. Kemaluan, terus Tangan kanan terkelupas. Tangan kanan terkelupas terus. Sama punggung. Terus. Sama pipi yang sebelah kiri. Sama pipi yang kiri. Seperti ini bukan? Ini yang Anda lihat tangan Anda? Iya betul. Hah? Betul. Yakin? Yakin. Anda sudah disumpah? Yakin. Yakin? Yakin. Ini tangan anak yang Anda lihat? Iya. Lukanya seperti ini? Iya. Saksi ahli kemarin berkata, ketika saya jebak dia, saya bikin begini fotonya. Saya bilang, ini luka pada orang jatuh dari motor. Ini luka apa? Kata dia, bisa jadi luka bakar, bisa jadi luka luar, luka terbuka. Apakah saya bilang ini lubang mayat? Nah, mungkin lubang mayat begini kata dia. Akhirnya saya buka, inilah Lutfi Hakim, anak dari bapak. Ini luka yang Anda lihat benar? Iya. Sama? Sama. Yakin? Yakin. Atau disumpah? Yakin. Ini kulit belakangnya? Iya. Betul. Betul. Saya pegang jelas itu. Sumpah-sumpahnya saya pegang. Ini kulit belakang anak bapak? Iya. Betul. Ini kemaluannya? Iya. Betul. Betul. Anda mencium bau nggak? Saya karena kurang dekat mungkin nggak ada bau. Nggak ada bau, jadi hanya bekas-bekas melepuh. Iya. Seperti lepuhan apa? Lepuhan apakah lepuhan kena air rebus atau lepuhan orang melepuh tuh dibakar melepuh. Karena disiram air panas melepuh. Karena ada itemnya jadi keyakinan dibakar. Iya. Sama yang menguatkan apa? Lepuhan apa iteman itu? Ya lepuhan sama yang iteman karena ada itemnya. Terima kasih. Ini punggungnya kan? Iya betul. Ini punggung anak Anda kan? Iya. Hah? Iya. Ketika anak Anda masih hidup, punggungnya seperti ini nggak? Bagus, mulus. Bagus. Iya. Mulus punggung anak Anda. Iya. Terus apakah ini bukan perbuatan seperti binatang? Tidak.
Itu bisa diseret, bisa disiram air panas. Saya binatang. tidak tanya itu. Apakah ini perbuatan seperti binatang apa bukan yang Itu berbuat? lebih binatang. Lebih binatang. Binatang. Selanjutnya. Baik, Ibu Herlina. Selain dari luka otopsi, apa luka yang Ibu lihat waktu memandikan, waktu jenazah anak Ibu di Tangan melepuh. tangan melepuh? Ini bukan? Ini. Terus apa lagi? Hidung. Hidung, terus? Luka berlutang. Terus? Enggak. Saya tidak tanya bekas. Luka selain otopsi dan selain luka tembak. Selain luka tembak dan selain luka otopsi itu ada luka apa? Hah? Alat vitalnya. Bisa Ibu maju ke depan, Bu. Apakah ini tangan anak Ibu? Hah? Ini tangan anak Ibu? Ini tangan anak Ibu? Apakah selain daripada ini ada nggak yang melepuh? Atau hanya tangan aja yang melepuh? Ada. Hidung berdarah kata Ibu tadi. Ini anak Ibu? Hidungnya berdarah seperti ini. Alat vital. Ini alat vital anak Ibu? Yang Ibu lahirkan? Diapakan alat vital kelamin anak Ibu? Ibu lihat. Ibu lihat diapakan? Dibakar. Terima kasih yang mulia. Tanda. Hah? Di punggung lagi Bu, maaf Ibu. Ini ada? Hah? Ada? Allah. Selanjutnya Muhammad Reza. Apakah saudari melihat jenazah? Melihat nggak? Saya hanya melihat mukanya saja sampai sini. Luka Dari- tembak sama ada tubangannya. Iya, lihat muka saya mana? Sampai sini yang ada luka tembak sama yang luka bakarnya aja. Anda hanya lihat muka? Sama luka tembak sama itu aja, yang luka bakar. Luka apa? Luka bakar Di mana? yang ada di sini yang ketutup kapas. Di ketiak yang ditutup kapas. Iya. Terus luka-luka lain Anda nggak lihat? Tidak. Ada kulit kelupas di belakang Anda nggak lihat? Tidak. Itu abang saya yang melihat. Hah? Kakak saya yang melihat. Anda lihat nggak? Tidak, saya hanya lihat depannya aja. Untuk Baik, cukup. Baik, Ibu adalah orang tua daripada Andi Oktiawan. Selain luka bedah, luka otopsi, ya,
dan luka tembak di mata. Ada luka lain nggak yang ibu lihat langsung? Ada di kiri, sebelah kiri ada tembakan. Selain luka tembak, selain luka otopsi, ada tak luka lain yang menurut ibu luka itu tuh bukan akibat tembakan? Bukan, ada Pak. Di sini di pantat, di bagian pantat sama di belakang. Bagian pantat? Ya, sama di punggung itu dua. Sama di kepala Pak. Sama di kepala? Iya. Benar. Iya. Yang kata ibu luka selain daripada luka tembak di mata itu luka apa? Yang dilihat langsung. Saya aku bakal tidaknya keras, aku diseret sama kamu bapak tidak tahu. Awalnya saya udah ini bekas peluru kan Mbak, tembak dari sini ini kayak bekas ada jahitan ini Pak. Kayak bekas dipukul, kenapa saya kurang tahu juga kayak itu. Ini boleh lihat ini. Itu saya lihat. Ini dijahit apa enggak? Enggak dijahit, hanya dijahit ini aja. Ini nggak dijahit, berarti kalau nggak dijahit itu bukan luka peluru. Sebab keterangan dari saksi kemarin, luka peluru masuk atau keluar itu pasti dijahit. Ini kan nggak dijahit nih, kelihatan jelas lukanya. Ini dijahit hanya ini Pak. Ya, maksudnya saya jelaskan ke ibu. Iya. Ini luka kan nggak dijahit. Iya. Dijahit Pak. Dijahit nggak pada saat? Coba Anda lihat, dijahitnya ini Pak. Anda lihat yang jelas, dijahit nggak? Enggak kan? Ini luka nggak dijahit yang mulia. Kalau luka dijahit, menurut keterangan saksi semuanya, otopsi baik kepala atau luka tembak itu pasti dijahit. Nah pertanyaannya ini luka apa? Kok nggak dijahit? Anda lihat ini juga kan? Itulah menjadi pertanyaan yang selama ini kita perjuangkan. Iya. Ini yang kita perjuangkan. Luka dari mana? Kalau bukan penyiksaan, penganiayaan. Dua oknum polisi masa mendapatkan keadilan enggak? Pertanyaan yang sama. Dan juga Sidang yang kemarin itu mungkin di sidang dua oknum polisi itu saya tidak bisa bersuara, saya tidak bisa menjadi saksi. Tapi ketika di sini dalam kasus saya ini yang dikatakan berita bohong, saya berkata bukunya dibantai, disiksa seperti binatang yang dianggap berita bohong. Kemudian pengacara menghadirkan Anda di sini untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan fakta apa adanya. Sama. Sebelahnya. Saya kira saya masuk itu masalah dudung, nggak tahunya masalah berita bohong tentang media sosial nggak bisa masuk, kelompok yang bekerja menggoreng tanda petik di media sosial. Sehingga kalau sampai diberitakan oleh media mainstream, artinya peristiwa itu sangat menarik perhatian publik. Sehingga tidak hanya di media sosial, tapi juga ditulis atau diberitakan di media mainstream. Itu ukurannya. Tetapi di sini ada yang menarik, karena keonaran atau kegaduhan di media sosial itu bisa dibikin, tidak seperti dunia nyata. Saya contoh, kalau di media sosial itu ada namanya akun bot, akun robot.
Akun robot bisa dibikin untuk membuat sesuatu yang istilahnya cacing menjadi naga. Itu istilah media massa. Jadi ada benda kecil istilah cacing bisa dibikin menjadi naga dengan mengerahkan akun bot atau membuat akun bot dengan membeli. Tapi itu umurnya nggak panjang, tapi bisa membuat onar, kegaduhan. Itu di dunia maya. Nah, kalau hanya percakapan 1-2 orang sampai 500 orang pun, kalau itu positif, nggak ada kegaduhan. Tetapi negatif kalau hanya 3 orang 4 orang juga tidak gaduh, karena itu bisa dibikin. Jadi bikin, kala-kala supaya ini onar, maka ya coba kita 4 orang membuat akun hari itu juga, lalu beramai-ramai bercakap-cakap, bisa dibikin. Jadi fakta bisa dibikin di media sosial. Seperti itu. Ini prinsipnya ya, prinsipnya. Jadi media sosial cirinya tidak sama dengan media mainstream, karena mereka bisa dengan mudah dibeli, lalu dihilangkan kembali, bahkan bisa dibikin secara instan dengan orang-orang tertentu. Nah, yang orang tertentu ini belum tentu dia orangnya, karena ada namanya anonim, ya, membuat percakapan, tapi kemudian sedangkan kita akun saya password bisa saya kasih ke orang lain di media sosial seperti itu bisa, maka harus diperiksa apa betul yang ramai di media sosial itu orang yang sama dengan yang dimunculkan atau itu adalah anonim. Nah, kalau sudah anonim, ini repot sekali. Karena orangnya nggak bisa dicari. Namanya juga anonim. Tapi kalau ortonim, yaitu akun asli, misalkan saya Mustafa Nahra, akun IG saya dengan 107.000, namanya juga Mustafa Nahra ID. Di YouTube juga Mustafa Nahra Martanyu. Itu adalah ortonim, akun asli. Tapi kalau anonim, nama saya adalah Bagong. Misalkan, tapi dicari akunnya tidak ada. Ini anonim. Ada lagi pseudonym. Pseudonym itu adalah pemiliknya ada, tapi dia nggak bisa muncul. Misalkan PT Garuda memiliki akun Garuda, itu bukan orang, perusahaan, namanya pseudonym. Ini macam-macam media sosial. Jadi seperti itu saya katakan bahwa kondisinya media sosial itu lebih cair, tidak sekedar kemudian ada orang 1-2 berbicara, ngolok orang katakan ini onar, nggak bisa. Onar itu negatif dan TSM, ya, terstruktur, sistemik dan masif. Kalau hanya 1-2 orang tidak bisa disebut sebagai onar. Berbeda dengan negara, onar itu adalah demo, membuat rusuh, merobohkan gedung, itu adalah onar betulan, misalkan diakibatkan oleh media sosial. Sudah terjadi waktu pemilu di media sosial merembet ke dunia nyata, tapi bentuknya nyata. Bukan hanya 1-2 orang demo pakai bendera terus bakar kayak gitu, tapi masuk di berbagai kota, berbagai provinsi, misalkan seperti itu. Jadi kalau ada pro dan kontra, sepanjang itu tidak berimplikasi di dunia nyata, ada kerusuhan yang nyata yang real, itu dari sisi media sosial tidak dapat dikatakan itu keonaran. Enggak lah, udah biasa di media sosial itu namanya berdiskusi. Media sosial itu keras. Tapi kalau sampai merembet ke dunia nyata, kemudian menimbulkan aksi-aksi kekerasan, tapi harus spesifik loh ya. Jangan sampai ini menyebut satu kejadian lalu ada demo, padahal itu spesifik apa yang diributkan sehingga menyebabkan orang membakar rumah, menyebabkan orang bakar bis, harus pasti penyebabnya. Jadi peristiwanya kan ada gede, tapi spesifik apa? Apalagi dalam misalkan tadi dikatakan ceramah apa tadi? Ceramah Habib Bahar. Pada tahun itu akhir Desember itu tahun 2021, saya itu 24 jam, mohon maaf ya, istilahnya ini selalu baik, tapi memang kami di PP Muhammadiyah itu memang seperti itu, saya ditugaskan dulu seperti itu. Masa jabatan saya selesai tahun 2020. Setelah itu kami menjadi pengamat ya, pemerhati. Dan itu terus saya lakukan pemerhatian terhadap media sosial. Ya cirinya sama. Di media sosial biasa ya terjadi perdebatan sengit, tapi selama itu nggak berefek ke dunia darat yang nggak bisa disebut mana. Efek ke dunia darat itu sepanjang pengalaman dari saudara sebagai pemerhati ya, secara kesaksian, secara kenyataan. Apakah onar itu hanya demo atau ada tindakan pidana? Kalau demo kan bukan tindakan pidana, demo itu kan aspirasi ya, dan itu bukan suatu hal pidana. Nah, apakah itu harus berimplikasi pidana atau hanya bisa demo atau bisa menyatakan pendapat lah gitu kan istilahnya?
Seperti apa itu? Harus apa? Kalau dikatakan keonaran berdasarkan itu? Ya, saya beberapa melihat putusan pengadilan misalkan yang disebut onar itu jika ada kerusuhan. Salahnya demo kan ada undang-undang yang membolehkan. Selama itu dibolehkan undang-undang, nggak masuk dalam ranah itu. Tapi ketika dia mulai melakukan aksi kekerasan yang menimbulkan kerusakan fisik, fasilitas umum, nah itu baru masuk dalam drama yang disebut onar. Tapi kalau yang selama demo, no problem, itu diizinkan undang. Kasusnya ini yang di Habib Bahar ini adalah beliau berceramah, ada yang upload, setelah itu di upload itu ada pro dan kontra, terus ada klaim demo seperti itu kan. Apakah bisa dikatakan bahwa ini menimbulkan keonaran? Kalau dari yang saudara saksikan kan memperhatikan media sosial juga kan, apakah sampai sebegitunya nih rame itu? Jadi ceramah Habib Bahar itu jadi ada malu. Saya sama sekali tidak melihat ada keonaran. Ini ya, pribadi dulu nih. Tidak ada, di mana saya nggak melihat keonaran atau yang dimaksud dengan pro kontra tadi di mana? Kalau hanya percakapan berita, percakapan video itu hal biasa. Satu orang dua orang komentari kan, itu hal biasa berbeda pendapat. Yang dimaksud itu ketika dalam dalam komentar di video itu kemudian menggerakkan massa di luar lalu demo berusaha membakar, itu baru namanya dampak yang disebut sebagai keonaran. Hanya berusaha membakar. Iya, seperti misalkan. Tetapi dalam video beliau itu saya bahkan tidak mengenal di awal video uploadnya itu. Maksudnya dalam 1 tahun ini pun saya nggak mengenal, nggak mendengar ada kontroversi tentang video yang bersangkutan. Sama sekali saya nggak mendengar. Bahkan aktivis medsos ya, medsos yang kami punya banyak perkumpulan juga nggak mendengar kontroversi. Di mana kontroversinya? Saya minta contoh dalam ceramah beliau itu. Hal apa? Nanti saya cari coba. Tapi nggak ada, maksudnya sekilas. Di media sosial itu nggak ada kontroversi. Ya. Tetapi persoalan ciri khas Habib Bahar itu meledak-ledak itu sudah menjadi maklum umum. Menjadi masyarakat sudah memaklumi ya, memang seperti itu. Saya katakan untuk kontroversi yang dimaksud penyebab onar, trigger onar, itu saya sebagai aktivis pemerhati media sama sekali nggak pernah mendengar dan mendapatkan laporan. Kami ada tim untuk meneliti, ada aplikasinya, tapi nggak pernah mendengar nyaut yang disebut pidato yang di video itu. Baik, terakhir dari saya. Jadi gini, dalam kasus ini ada 4 saksi yang dihadirkan dari pihak pelapor. 4 saksi yang dihadirkan. Saksi ini menariknya ketika dihadirkan di persidangan, 2 itu membuat akun dan komen bareng sama BAP. Kemudian yang 2 lagi yang dihadirkan sebagai influencer dan pemerhati media sosial juga saudara saksi, itu mereka membuat akun setelah BAP. Jadi BAP hari ini buat akunnya besok sama komennya besok. Apakah dari sisi media sosial itu masuk akal gitu kan? Mungkin biasa komen, biasa lihat-lihat lah gitu kan, atau biasa buat atau tahu tadi akun robot. Apakah bisa tuh akun robot kita bikin sekarang jadinya besok itu ada nggak tuh akun seperti itu, bisa? Di awal saya bilang media sosial itu fakta bisa dibikin. Artinya men-launching, mendaftar kapanpun bisa gratis tanpa bayar. Kalau sampai ada pendaftaran bersama dengan BAP atau setelah BAP tambah aneh. Seharusnya kan mereka menangkap fenomena di media sosial kemudian diperiksa dan dia menjadi saksi. Tapi kalau dibuat bersamaan dengan hari BAP misalkan atau setelah BAP yang masuk akal, nggak mungkin jadi kontroversi apalagi tentang onar. Mana bisa menggerakkan onar pada waktu di BAP misalkan atau setelah di BAP. Logikanya gimana? Menurut saya ya nggak pernah terjadi itu. Apalagi sekarang saya berapa jumlahnya yang melakukan itu? 4 orang. Jangan berdampak sama sekali. Media sosial itu berdampak kalau viral digerakkan dalam sehari dalam 1 jam itu 5.000 orang. Itu baru namanya viral. Meskipun jumlahnya cuma 5.000 orang, 5.000 komentar atau tagar, nggak sampai 1 juta, itu bisa viral Pak kalau dalam beberapa menit bersamaan. Tapi kalau yang 4 orang, 5 orang, saya tanya lagi di mana media sosialnya, di Twitter atau di Facebook, tambah parah lagi nih. Kalau di Facebook, YouTube, nggak nampak lagi, kecuali di Twitter. Ada tagar di situ, jadi tagar di seperti drone break itu menangkap fenomena media sosial dengan aplikasi berdasarkan
kata yang dipakai atau tagar yang digunakan. Berarti YouTube itu kurang ya dibanding Kurang, YouTube itu kan ke arah monetizing, mencari penghasilan dari situ. Jadi yang kalau semakin banyak orang nonton, dapat duit. Nah, tapi saya bandingin ini, ada namanya Johannes Liong. Nanti Pak Majelis mohon bisa buka kalau berkenan ya. Johannes Liong itu setiap hari 24 jam menghina Islam. Penontonnya sampai 17.000, 80.000, 100.000 tidak pernah ditangkap, tidak pernah dipersoalkan di meja hukum, meskipun penontonnya banyak. Kenapa? Karena dia di YouTube, bukan di Twitter. Berbeda ternyata. Kalau di Twitter seperti saya ini, akun sampai ke-12 saya bikin hari ini, karena memang saya dianggap kontroversi. Gitu. Tapi Johannes Liong ini nanti silakan dibuka di YouTube. Johannes Liong itu aman. Sejak 45 tahun lalu sampai hari ini membuat hinaan-hinaan terhadap tokoh-tokoh agama pun nggak pernah ditangkap. Karena apa? Di YouTube, karena itu di YouTube itu fokusnya adalah mencari duit. Semakin banyak orang menonton YouTube-nya, dimonetizing menjadi uang. Selama itu belum ada iklan yang muncul, belum berduit. Begitu ada iklan setiap berapa menit, nah itu sudah diuangkan. Sangat berbeda. Saudara saksi ya, pemerhati media sosial. Kemarin ada saksi ahli ITE, ada saksi juga yang lain ya, ada saksi digital forensik berkaitan dengan akun. Sebenarnya pertanyaan saya, mereka kadang-kadang kan mendabelkan atau bahasanya mengkloning akun ceramah yang di-download begitu. Kemarin saya tanya, penasaran sekali makanya saya, apakah bisa dimungkinkan di-cloning kemudian tidak sesuai orang tersebut yang mendownloadnya, atau ada pihak lain yang mendownload? Dimungkinkan tidak kalau menurut saksi? Buat tayangan video, ada tayangan video di YouTube, tapi orang ini tidak pernah mengupload. Oke. Ya, dimungkinkan tidak kalau? Jadi sebuah tayangan di YouTube itu bisa di-download dengan aplikasi, sangat mudah, bisa. Lalu di-download, tidak tayang, hanya disimpan di komputer juga bisa. Kemudian setelah di-download, dipotong-potong juga bisa, di-re-edit juga bisa. Karena ini semua sudah ada alatnya di internet. Bisa, tetap bisa sekali. Tetapi begini, ini persoalannya adalah soal hak cipta. Ya, cipta. Kalau tujuannya adalah monetizing tadi, diuangkan, maka dia tidak dapat hasil. Yang download tadi, dapat hasil karena yang terdaftar itu yang upload pertama yang dia memang menguangkan dengan syarat-syarat yang disyaratkan oleh itu. Jadi orang kedua, ketiga nggak bakal dapat. Jadi standar YouTube ya berarti. Standar YouTube. Nah, kalau ada isi ceramah atau ada hal-hal berkaitan dengan semacam video porno atau yang lain-lainnya, itu siapa yang sebenarnya berhak untuk men-take down? Oke. Saya punya pengalaman juga itu. Jadi Kominfo bisa melaporkan kepada kepolisian dengan legalitas ya, dengan surat Polri. Untuk kalau di Kominfo itu ada dua, namanya whitelist dan blacklist. Jadi whitelist itu adalah dari Kominfo menganggap bahwa tayangan ini adalah aman, maka disebut whitelisting. Kalau blacklist, tayangan ini nggak aman, maka harus dicoret sebagai tayangan yang berbahaya. Maka Kominfo bisa mengirim surat kepada Mabes atau ke platform, ke YouTube-nya untuk di-take down. Nah, kaitan dengan ceramah perubahan yang sampai saat ini kita masih menyaksikan video YouTube-nya, karena ini dianggap meresahkan dan ada proses pengadilan. Kenapa kemudian tidak melakukan pemerintah tidak melakukan take down terhadap ceramah ini, gitu loh? Yang pertanyaan saya itu. Ya, biasanya sebuah produk elektronik di dunia maya itu kalau sudah di take down, artinya itu pemerintah menganggap ini berbahaya. Ya, produk elektronik semacam YouTube, perekaman broadcast. Tapi kalau itu masih di dunia maya seperti Johannes Liong tadi, ya itu masih agak aman, nggak ada masalah. Menurut versi pemerintah seharusnya Johannes Liong itu di take down, tapi ternyata enggak juga. Tadi ada pertanyaan yang kemarin saya tanyakan kaitan dengan take down tadi.
kalau ceramah Habib sampai saat ini tayang di YouTube, artinya ceramah itu tidak meresahkan dong, tidak mengganggu kepentingan pemerintah dalam hal ini. Oke, jadi tadi malam saya dapat link dari saudara pengacara. Saya minta linknya karena selama ini saya nggak mendengar kontroversi video itu. Jadi jam 1 itu saya minta, karena ini udah ada mintanya kan untuk jadi saksi. Saya minta linknya. Saya tonton dari awal sampai di bagian mana yang membuat video ini berbahaya. Misalkan saya ada potong sedikit menyiksa. Tapi media sosial itu menganggap kata menyiksa itu wajar dalam kasus kilometer 50. Orang ditembak itu penyiksaan di luar putusan hukum ya. Orang dipotong punggungnya itu penyiksaan. Mati takdir, tapi cara itu dianggap, maka kata-kata siksa itu menurut saya hanya sedikit saya potong aja. Mungkin kata siksa ini yang membuat video ini bermasalah. Tapi bagi media sosial, mereka sudah memaklumi yang namanya orang sehat ditembak mati itu penyiksaan. Untuk di media sosial ya, kami punya forum ini untuk berdiskusi, termasuk forum berdiskusi tentang kriminal di media sosial. Maksudnya kasus kriminal, apakah ini masuk ranah pidana atau tidak, kami punya forumnya. Seperti itu. Oke, itu dulu yang punya. Satu yang mulia, saksi. Ya. Saksi saya ingin ada kejelasan lagi. Ya. Yang dimaksud onar dalam undang-undang yang diciptakan ini, yang undang-undang itu onar secara fisik atau secara tulisan? Ya. Kalau dari berbagai fakta di pengadilan yang saya pelajari, kemudian juga di KBB, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu seharusnya fisik. Secara fisik. Ya. Karena itu kan menggemparkan, ya. Kemudian ada menggemparkan, merusak apa itu. Tapi sekitar fisik. Ya. Kalau hanya dialog tidak. Ya, jadi artinya onar yang dimaksud di sini harusnya secara fisik. Ya. Jadi kalau ada kontroversi di dalam medsos, ada pro dan kontra, itu sudah biasa kan orang berpendapat. Ya, di YouTube sekarang kanal YouTube di podcast kan sudah biasa tuh ramai. Jadi Corbuzier, apa-apa itu kan biasa kontroversi berdebat antara dua orang biasa-biasa saja. Tadi kalau tidak salah saksi menyampaikan bahwa keonaran itu akan terjadi apabila ada unsur TSN-nya, terstruktur, sistematik, dan masif. Kalau misalkan, bukan misalnya ya, ini video yang diupload oleh saudara Antan tentang ceramah Habib. Dalam 1 bulan itu terjadi atau terdapat yang pro dan kontra itu ada 3.000. Itu termasuk dalam bentuk onar dalam 1 bulan ya? Bulan. Ya, bukan 1 hari, bukan. Nah, lihat dulu percakapan ini negatif apa positif persoalannya. Kalau dalam video itu saya lihat semalam 61.000 ya, yang viewernya melihat, itu hampir 90% positif. Nah, bukan keonaran itu, hanya 2 orang, 3 orang menyindir Ustadz kok udah berbuk seperti Nabi. Ya, itu aja. Dibanding dengan 90% yang keren, bagus, beda. Di awal saya bilang onar itu cenderung negatif, komen negatif ya. Kalau misalkan begini, karena ceramah Habib kemudian upload oleh saudara Tantan dalam videonya, dalam YouTube-nya, kemudian menimbulkan kontroversi, artinya ada yang pro dan kontra, dibandingkan 50% pro dan 50% kontra, itu termasuk keonaran tidak? Jadi gini, tadi persisnya ini negatif adalah cenderung ke onar. Ya. Onar ya. Tetapi kalau onar ini hanya percakapan mengomentari. Ya. Ceramah, no problem. Nggak kecuali mengajak ya. Wah, ini kalau datangi kayak gitu kita bakar ya, kita itu baru. Dalam berbagai kasus, misalkan ada grup WA kami yang saya lupa perpanjangannya, itu baru ditangkap orang-orangnya ketika dalamnya percakapan ajaan untuk demo, untuk melakukan aksi. Selama itu tidak ada ajaan, tidak ada problem. Yang Jumhur Hidayat itu kan kasus di grup WA kan, percakapan ada ajaan baru kena dia keonaran. Baik. Terima kasih saksi. Terima kasih yang mulia. Jangan ada bertanya.
Baik, saudara saksi, Anda bilang honor tidak bisa diukur ya? Kalau viral bisa diukur kan? Viral bisa. Viral itu bisa diukur dengan angka. Nanti ada aplikasi ada tombol di situ. Kita tombol yang warna bulat, kita tuk, itu muncul nanti viral paling atas 2, 3 ada. Dan itu angkanya ada. Tapi ini bukan tergantung angka viral ini. Bisa jadi karena tadi setengah jam tapi 5.000 orang. Ya berarti dari jumlah penonton. Gimana? Jumlah penonton kan? Jumlah penonton atau pembuat tagar. Baik, cukup. Bentar ya. Di sini ceramah saya barusan dari dia, ya, yang ceramah saya dilaporkan ini itu ditonton 61.493 komentar, ya kan? Nah, sedangkan ketika saya diundang di podcast Karni Ilyas itu ditonton 4,5 juta, komentarnya 33.000. Ketika saya diundang di podcast Refli Harun, penontonnya 2,8 juta, komentarnya 18.000. Bahkan ketika saya mandi di jacuzzi, cuma mandi di jacuzzi di Tribun Timur itu 754.000. Jadi mandinya saya lebih viral daripada ceramah saya yang hanya 61.000 ditonton. Saya mandi di jacuzzi, Anda bisa cek 754.000 dan 4.300 komentar. Sedangkan ceramah tadi ini 61.000 dan hanya 493 komentar. Terus ketika saya nyanyi bareng bersama istri saya di private mansion itu ditonton jutaan orang. Nah, pertanyaan saya, berarti kan viral di sini kan ada yang lebih viral, ada yang lebih viral, yakni seperti tadi itu pernyataan saya tadi itu. Nah, terus yang 61.000 yang ditonton 61.000 itu apa termasuk viral apa tidak? Ketika ada yang dimana sebelumnya sesudahnya itu telah ada yang lebih banyak menonton begitu. Baik, jadi yang belum saya sampaikan adalah viral itu ada ciri ketiga lagi. Selain tadi adalah kata-kata yang tersaring dalam aplikasi misalkan Blurprint atau tagar. Yang ketiga adalah pembicaraan manusia-manusia pengguna medsos keseharian. Saya sama sekali tidak ada mendengar komunitas-komunitas yang membicarakan ceramah yang 61.000 itu. Tapi untuk yang mandi maupun di Karni Ilyas banyak yang membicarakan. Tapi kan tadi intinya kan kenapa itu tidak dipersoalkan kan? Berarti bukan karena tayangannya, tapi karena bagian tayangan yang diincar untuk dimasukkan sebagai persoalan. Baik, cukup, terima kasih. Nah, Anda kan bilang bahwasanya keonaran itu bisa dibikin kan? TSM, saya catat tadi, terstruktur, spesifik, masif. Sistematik dan sistemik dan masif. Ketika ceramah itu diupload, itu biasa-biasa aja. Baik di dunia, mungkin ya hanya di dunia maya saja yang ini. Nggak ada kegaduhan apa segala macam, nggak ada. Di mana-mana. Nah, timbulnya kegaduhan itu ketika ada pelaporan, yang dimana pelaporan itu masuk berita. Baik berita di YouTube atau berita di TV atau berita mainstream, berita apapun. Nah, ketika masuk berita, disitulah baru ada viral dan gaduh di mana-mana. Bagaimana berarti coba? Enggak, saya nggak melihat viral. Dari mana? Bukan, maksudnya video ini. Iya. Jadi video ini memang nggak viral, nggak ada keonaran. Tapi setelah video ini dilaporkan dan yang melaporkan ini, pelaporan ini masuk berita. Habib Bahar dilaporkan atas ceramahnya di Marga Asih, begini, masuk berita YouTube, masuk berita di Twitter, dimanapun, di mana-mana berita masuk. Nah, di situ baru ada kegaduhan di mana-mana. Nah, jadi maksud saya onarnya itu ketika saya ceramah, sesudah ceramah nggak ada onar, tapi onarnya malah kok setelah dilaporkan. Baik. Ini tipikal akhir-akhir ini kegaduhan itu bukan karena peristiwanya, tetapi karena persoalan lain yang tidak tersentuh. Yang tak tersentuh ini menurut saya pelaporannya itu. Kalau nggak ada pelaporan kan nggak viral, orang nggak tahu sebenarnya. Nah, itu dia maksud saya. Sampai
andaikan ini orang yang dilaporkan dia tidak mencegah umat-umat Islam yang ada di Madura, saya sebut aja, yang ada di Madura, yang ada di Pontianak, yang ada di Sulawesi, andaikan dia tidak mencegah dengan sebuah surat, mungkin sudah baku bunuh, mungkin sudah ada bakar-bakaran di mana-mana. Tapi karena yang dilaporkan ini bikin surat, waktu dia ditahan tinggal 3 Januari, dia bikin surat, yang dimana surat itu disebarluaskan kepada seluruh muridnya. Jangan bikin keonaran apapun, karena dia sudah dapat kabar bahwasanya muridnya ini mau bikin kerusuhan. Ketika mendengar dia ditangkap. Nah, andaikan dia tidak bikin surat itu, mungkin sudah terjadi keonaran sebab dilaporkannya dia dan dipenjarakannya dia. Nah, ini fenomena memang sering terjadi ketika mendekati masa-masa politik, tapi kan ini tidak terkait dengan politik sebenarnya. Kemungkinan dugaan saya. Ini karena nama Anda yang membuat ini tadi cacing jadi naga itu. Sebenarnya tidak ada masalah ini kan, tapi kemudian ada pelaporan, lalu ada aksi yang itu ada merespon, reaktif. Jadi ada aksi, ada reaksi kan. Yang mau ramai itu kan karena reaksi sebenarnya. Seandainya nggak diredam, terjadi malah. Jadi menurut saya publik reproduksi ini, entah yang mendownload lah, yang menyebarkan, atau yang kemungkinan yang tidak tersentuh itu adalah menggerakkan massa di bawah untuk membenci saudara karena pidato itulah yang lebih berbahaya. Baik, Anda sependapat enggak ketika saya berkata bahwasanya keonaran itu bukan disebabkan oleh saya? Karena ketika saya ceramah tidak ada keonaran. Keonaran itu disebabkan oleh orang-orang yang melaporkan saya, sehingga timbullah kegaduhan dan keonaran sampai hampir baku bunuh di tempat-tempat tadi. Untung saya menulis surat dan larang mereka semua. Ya, saya setuju karena begini. Ya, karena begini. Tayangan ini kalau kita lihat dari awal sampai akhir, semalam saya lihat betul itu, ya berapa 60 menit berapa itu, saya lupa. Itu kalau kita lihat dari awal sampai akhir nggak ada masalah, dan itu yang misalkan tadi ada kata siksa, itu sama sekali nggak mendominasi dalam ceramah itu, karena itu bagi kami yang aktif di media sosial itu hal biasa dan wajar. Orang mati ditembak, orang hidup ditembak, itu penyiksaan. Jadi nggak dominan bagi kami. Artinya kalau ceramah ini yang menyebabkan onar, nggak masalah juga. Karena kan tadi Anda katakan kan sebelum ada pelaporan juga nggak ada masalah. Iya, Saya pun yang baru melihat juga nggak ada masalah. Iya, makanya terakhirnya saya tanyakan, orang-orang yang melapor ke saya itu yang menyebabkan, yang bagi saya menyebabkan keonaran dan kegaduhan. Karena kan di daerah-daerah ini kan murid saya bukan se-Indonesia ini kan nggak terima dengan pelaporan sih. Cuma saya redam gitu. Jangan. Nah, berarti kan mereka bisa menjadi sebab. Andaikan terjadi, coba kalau saya nggak redam, terjadi di mana-mana kerusuhan. Kan mereka berarti menjadi penyebab keonaran sama saya atau yang melaporkan saya. Itu pertanyaan. Ya, kan akibat dari pelaporan itulah baru kemudian muncul keonaran. Kan sebenarnya seperti itu. Kalau menurut saya simpulkan ya. Jadi pertama saya melihat semalam videonya menurut saya agak salah. Lalu kemudian komen-komennya juga hanya 1-2 orang yang negatif. Lebih banyak yang positif lah dengan berbagai variasi. Kemudian ada pelaporan baru masuk pengadilan. Artinya itu keonaran itu dimulai bukan dari ceramah. Tapi dari pemberitahuan ke pihak keamanan kan, padahal itu juga nggak ada masalah. Sekarang pertanyaan saya ke Anda, saya balik tanya. Sekarang yang menyebabkan Anda khawatir ya terhadap penguploadan video ini apa? Kan nggak ada penyebabnya. Saya tidak khawatir masalah penguploadan. Ya, maksudnya jadi intinya begini. Ketika saya dilaporkan, diperiksa lah, udah nih 3 Januari. Nah kan akibat dari pelaporan itu ada beberapa daerah di Indonesia yang dimana daerah itu mau rusuh, hampir rusuh. Cuma saya tahan, saya cegah, jangan bikin rusuh, jangan bakar-bakaran. Berarti kan yang melaporkan ini yang menyebabkan kegaduhan. Andai kalau saya kalau saya nggak cegah, bisa terjadi itu kegaduhan itu. Sebagaimana si saksi yang dari Garut itu ngomong, kalau nggak dicegah bisa apalah segala macam. Nah, saya pun seperti itu.
Andai kan saya nggak cegah, bisa jadi baku bunuh, apalagi solusi. Maksudnya begitu. Nah, itu kan akibat dari pelaporan, bukan akibat dari ceramah. Intinya di situ aja. Jadi keonarannya itu apakah keonarannya itu karena ceramah saya, atau keonaran itu timbul setelah adanya pelaporan? Itu saja pertanyaan saya. Ya, itu namanya menimbul situasi. Artinya peristiwanya tidak masalah, tapi kemudian karena ada bullshit pelaporan itu menjadi bermasalah. Saya kira seperti itu. Terima kasih, cukup ya, Bang. Jadi nonton ya, tayangan ceramah saya. Semalam kan nonton semalam. Karena itu Nggak masuk dalam radar kontroversi biasa-biasa. saudara pernah ikut like atau subscribe atau mungkin komentar tayangan itu? Enggak, karena itu video biasa aja. Nonton aja. Ya nonton aja. Tapi enggak ada. Oh, tadi malam. Dari malam, karena kan baru minta, saya minta link videonya mana sih? Karena biasanya Kalau apa ya? Sehari itu pekerjaannya apa? gimana? Sehari-hari pekerjaan Bapak apa? Oke. Apa saya anggap semua? Panjang. Jadi saya memang sejak tahun 2014 menjadi tim ses ya beberapa pasangan untuk pilpres. Tahu kan di bidang ini, maksudnya di bidang media sosial 2014-2019. Kemudian di PP Muhammadiyah kami memang di bidang ini juga, Majelis Pustaka Informasi, tapi masa kerja kami itu hanya sampai 2020 karena ini corona nih. Jadi masih ada muktamar nanti tahun depan untuk pekerjaan ya. Lalu kami mengelola media namanya majalah di PP Muhammadiyah itu untuk warga Muhammadiyah, kami imretnya. Jadi memang tiap hari bekerja di lingkungan media. Salah satunya adalah media sosial. Oh bukan dosen, tapi kami ini narasumber untuk menjadi pengamat media sosial. Karena tidak ada pendidikannya pengamat itu. Saya kan kalau pekerjaan itu berkaitan dengan Bukan kita menjadi narasumber, ada apa? Itu pekerjaan halal Pak. Jadi pekerjaannya nanti jadi dosen. Ya, tapi masih sekolah Pak, masih sekolah S2. Ya, saya dihadapkan dan Gimana? Pengamat ya. Tapi sudah saya tawarkan sih, saya hanya percaya oleh TV One misalnya, TV lain, apakah itu boleh? Muhammad pendidikannya apa? Gimana? Apa mungkin saya S1 Fakultas Bahasa, bahasa apa? Bahasa Indonesia di Unesa, Oh gitu. Surabaya. Kalau S2 di hukum. Tapi ada dua lagi masih berjalan di Taipei, kami mempelajari sastra Cina, bahasa semuanya. Tidak masalah. Ada yang bertanya kan? Teman, cukup yang boleh. Di keterangannya jangan benar. Baik, kalau memang demikian. Terima kasih tadi ya. Silakan tetap di belakang. Memang berat juga ya. Bisa ternyata yang tadi pembicaraan dari Pak Adi sampai nanti dari sekarang ini Kami demi keadilan. ya, kami yang perawatan. Oh, kalau bermasalah bisa bagi saya. Baik. Silakan teman-teman. Ya, Pak. Apakah masih ada yang mengingat saya dan saya itu ketika keterangannya sekarang ini kan? Bagaimana Bapak? Masih ada yang Orang-orang lain.
insya Allah tidak banyak-banyak lagi semua. Ahli juga ada. Ahli insya Allah ada. Ada ya. Mau berapa orang dari Sukarno sudah terlibat sama berapa? Terlibat. Masih banyak lagi. Fakta 34 yang dia. Ya. Dan ahli tinggal Masih ada ahli yang juga. ada yang dia. Kita belum menggantikan ahlinya. Bisa minggu depan nanti hari Selasa. Oh, Atau nanti fakta aja dulu. fakta dulu yang Fakta dulu ya. banyak kan malah kasihan yang itu. Yang kebetulan dari Sama yang itu. Oke ya. Baik. Jadi persidangan ini akan dilanjutkan sampai dengan hari Selasa tanggal 5 ya Juli ya. Masih berbeda ya. Demikian dari kata ada juga saksi yang apa akan lanjut baru kita berapa orang nanti 3 orang ya. Ya 3 apa ya. Baik, demikian yang kami akan sampaikan. Mohon maaf. Boleh tuh. Masuk.